Perhatikan gambar 3,4. Misalnya, suatu benda berpindah dari titik A ke titik B sehingga membentuk vektor A. Pada gambar 3,4, titik pangkal A adalah titik A, sedangkan titik ujungnya adalah B. Dari titik A, perpindahan yang dilakukan adalah 2 satuan positif ke arah horizontal dan 3 satuan positif ke arah vertikal. Dengan demikian, vektor A dapat dinyatakan dalam bentuk 1. Persamaan terurut bilangan real A sama dengan 2,3. 2. Vektor kolom vektor A sama dengan 2. Ini 2/3, Ustaz. Enggak, 2 3 gitu aja cara 23. bacanya. Ya. Oke, terima kasih ya. Jadi itu cara membacanya juga harus tepat gitu ya, karena kan ini istilah-istilah baru, itu makanya dinamakan dengan notasi ya. Memang di matematika yang sulitnya di situ. Pertama, istilah-istilah penulisan itu juga harus tepat gitu, sesuai dengan kaidah matematisnya. Maka cara membacanya juga harus benar gitu ya. Di sini ada Google Jamboard yang akan Ustadz share ke kalian, karena kita banyak nanti mengamati di sini. Kemudian juga nanti memberikan penamaan tergantung dari gambar yang diberikan gitu ya. Tapi untuk sekarang ini belum menulis dulu, kalian baru bergabung saja. Ustadz akan menjelaskan dulu, lebih baik ditengok dulu di Google Meet ya. Ininya apa namanya, share screen-nya dari Ustadz. Mengacu kepada permasalahan yang dibaca sama Rehan tadi di halaman 67 tadi. Ada satu vektor pada gambar 3.4 tadi ya, di mana vektor itu terbentuk penamaannya adalah vektor A ya. Ya, sekarang kita coba menggambarkan vektor terus memberikan namanya. Kalau kemarin kan nama itu baru huruf besar atau huruf kecil saja gitu ya, kemudian diberikan panjang dan sebagainya. Sekarang nih kita lebih kepada apa namanya, penamaan idealnya ya. Oke, jadi ini di layar ada dua sumbu. Ini biasanya sumbu X, ini sumbu X ya. Kalau ke atas ini sumbu Y. Nah, gitu. Baik. Kemudian di gambar 3.4 itu ada suatu apa namanya? Suatu vektor dari titik A menuju titik B. Di mana titiknya ini ya dimulai dari 1.1 di sini. Ini kalau aku saya perbesar dulu coba. Ya, dari titik 1,1 menuju 3,4. Ini agak sulit ya dalam bentuk gambarnya, tapi ya lebih kurang seperti ini. Berapa ini? 2, 3 sini. Ya. Jadi di sini ada titik A dan di sini ada titik B. Ya. Dari A menuju B ini ada satu garis, disebut dengan satu vektor, vektor AB ya. Dan ya, tentu arahnya jadi dari A menuju B berarti arahnya ke atas, tanda panah. Oke, seperti yang nampak di layar gitu ya. Ini kalau dia diberikan dengan nama huruf besar seperti ini, maka namanya itu adalah AB. Kalau huruf besar ya. Oke. Tapi kalau dia mau pakai penulisan dalam bentuk lain, pakai huruf kecil boleh juga. Huruf A kecil. Mengapa dipilih A kecil? Tidak ada keharusan ya, karena dia AB jadi A kecil tidak harus. Bisa jadi huruf lain P boleh, tapi harus huruf kecil ya. Ini penamaan saja, boleh dinamakan dalam bentuk AB atau dalam bentuk A kecil seperti ini. Ini penamaan. Baik ya. Tapi yang jadi masalah ketika diberikan penamaan dalam bentuk penulisan dalam bentuk aljabar ya. Karena tidak selamanya kita menuliskan vektor ini dalam bentuk gambar ya. Kalau selama kita menuliskan bentuk gambar tentu agak sulit gitu. Kadang vektor ini butuh dituliskan dalam bentuk aljabar, maka di sini ada dua kemungkinan jawaban ya. Pertama dalam bentuk persamaan. Ini persamaan terurut bilangan real ya. Ini penamaan pertama. Oke. Yang kedua dalam bentuk vektor kolom. Sebenarnya ada satu lagi, kalau bisa nanti sekalian kita pelajari ya. Namanya itu vektor basis. Ya. Jadi ada tiga ini nanti akan kita pelajari. Bagaimana cara menamakan
vektor AB ini dalam persamaan terurut bilangan real, bagaimana menamakan dalam bentuk vektor kolom dan vektor basis gitu ya. Ini ya penamaan, oke. Persamaan terurut bilangan real ini tergantung dari berapa banyak ya lompatan atau jarak dari vektor tersebut. Jadi ini hampir mirip antara persamaan terurut bilangan real dan vektor kolom hampir mirip. Vektor basis juga hampir mirip. Kalau di buku dia dibuat di sini pasangan bilangan terurut bilangan real ini vektor A ya itu sama dengan 2,3 ya. Maksud 2,3 ini apa? Gitu ya. 2,3 ini artinya 2 ini, 2 yang pertama ini ya. 2 yang disebutkan di sini ini adalah jarak dari titik awal ya, dari jarak titik awal menuju sumbu X dari titik akhir gitu ya. Jadi yang 2 yang dimaksud itu yang seperti apa? Yang seperti ini. Nih. Nah, kalau nampak di layar yang ini ya, yang tanda warna hijau, ini satu kotak, ini 2 kotak. Ini yang disebut dengan 2 yang di sini. Ya. Mengapa disebut dengan 2? Karena 2 kotak ke kanan. Ya, 2 ke kanan. Sedangkan angka 3 ini misalkan warna merah, 3 kotak ke atas. Ya. Sehingga untuk mencapai titik B yang di atas sini, dia harus melalui 2 ke kanan, 3 ke atas. Ya. 2 ke kanan dan 3 ke atas. Ini Abid Mahmudin tadi dia izin bergabung ya. Oke, silahkan bergabung. Yang bergabung langsung join di sini ya, di Google Jamboard. Copy linknya, masukkan di kolom chat ya. Tapi ini menyimak dulu. Jadi maksud 2,3 ini, 2 itu adalah langkah dia ke kanan. 3 itu langkah dia ke atas, gitu ya. Itu disebut dengan pasangan bilangan terurut bilangan real, gitu ya. Ini contoh satu. Misalkan vektornya beda lagi. Vektornya ganti. Titik awalnya di sini. Ya, di layar nampak. Titik akhirnya di sini. Nah, misalkan. Tapi arahnya tentu berbeda. Panahnya ke arah sini ya. Ini namanya misalkan tadi AB, ini P R. P R. Nah, misalkan ini titik awalnya di sini, titik akhirnya di sini ya. Bagaimana cara mencapai dari P menuju R? Itu dia tidak bisa langsung menyebutkan melalui garis miring seperti ini. Dia harus ke kanan dulu ya, kemudian ke bawah. Oke. Maka penamaan vektor PR ini misalkan kita simbolkan PR ini dengan nama lainnya. Kalau tadi AB kita berikan nama simbolnya A kecil. Kalau PR misalkan huruf vektornya vektor U. U-nya U kecil ya. Nih, jadi besar. U kecil. Maka untuk memberikan nama vektor U ini, oke. Vektor U di sini, ini bagaimana langkah dia dari P menuju R, ya. Kita hitung berapa banyak kotak yang dilalui untuk ke kanan. Ya, dia kan ke kanan dulu nih. Ya, ke kanan itu berapa kotak? Misalkan kita hitung di sini ke kanan itu dan warna hijau nih. Ini 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak. Ya. Berarti kita tulis 4, ya. Kemudian langkah ke bawah 1, 2. 2 kotak ke bawah ini dihitung dengan angka 2. Tapi karena dia tadi kalau ke atas itu nilai positif, kalau ke bawah nilainya negatif. Ya. Maka vektor U di sini ya, nilainya adalah 4, negatif 2. Oke, di mana 4 ini menandakan dia berarah ke kanan, negatif 2 ini berarah ke kiri. Ke bawah ya mungkin. 4 ini ke kanan, negatif 2 ini ke bawah, gitu ya. Kalau 2,3 berarti 2 ke kanan, 3 ke atas. Kalau 4, negatif 2, 4 ke kanan, 2 ke bawah. Itu artinya ya. Yang vektor A sama U ini yang itu tuh persamaan terurut bilangan real. Iya, ini baru persamaan terurut bilangan real. Oh. Ini nanti dulu ya, vektor basis sama kolom. Oke, karena dia berdasarkan dari sini dulu. Ya. Jadi misalkan nih yang baru lagi ya, ini kan AB. Misalkan gambar baru yang vektor warna merah nih ya. Nah, misalkan ini AB, ini CD misalkan, ini C menuju D. Kita simbolkan dalam huruf kecil misalkan vektor Q. Ya.
Maka penamaan persamaan turut bilangan real dari Q ini, ya, oke, ini kan dari C ke D ya, berarti panahnya ke atas ini. Bagaimana cara mencapai dari C menuju D, ya? Kita hitung dia dulu berapa kotak ke kiri, ya. Jadi jangan ke atas, tapi ke kanan kiri dulu yang diperhatikan. Kalau ke kiri dia butuh 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak ya. Berarti angka pertamanya 5. Tapi karena dia ke kiri, maka nilainya negatif. Kalau dia ke kanan, positif. Seperti ini ya. 2 sama 4 ini kan ke kanan dia. Tapi kalau dia ke kiri, nilainya negatif. Oke. Berikutnya yang ke atasnya, kan dari sampai sini tadi ya. Ke atas lagi dia. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti koma 5. Karena 5 yang di sini ke atas, berarti dia tandanya positif. Tapi kalau dia ke bawah seperti U tadi, dia nilainya negatif. Ini adalah penamaan dalam bentuk persamaan terurut bilangan real. Seperti koordinat aja sebenarnya, ya. Tapi kalau di sini ada kesalahan dalam bentuk simbol positif negatifnya, tentu ada kerancuan. Oke, ini ya. Ini cara memberikan nama. Mengapa vektor A dinamakan 2,3? Ya, berdaya 2,3. Karena dia melangkah 2 ke kanan, 3 ke atas. Ya. Kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Itu juga jadi panduan ya. Karena kan dia dalam bentuk koordinat kartesius ini, ke kanan ini nilainya positif, ke kiri nilai negatif, ya. Atas juga seperti itu, ya. Sedangkan vektor U 4, negatif 2 itu dapatnya dari mana? Ya, vektor U ini dari P ke R misalkan. Oke. Bagaimana mencapai R melalui P? Dari P berarti startnya 4 kotak ke kanan, berarti positif ya. 2 kotak ke bawah. Gitu. 2 kotak ke bawah ini berarti nilainya negatif 2. Oke. Sedangkan untuk vektor CD disimbolkan dengan vektor Q kecil ya. Bagaimana mencapai D dari C menuju D? Kita harus ke kiri dulu sebanyak 5 kali. Ya, ke kiri 5, simbolnya negatif 5. Ke atas 5, simbolnya positif 5. Gitu ya. Ini dalam bentuk penamaan. Coba satu lagi, ini yang bisa silahkan dijawab. Vektor yang baru ya. Misalkan ini namanya MN. Dalam huruf kecil dia vektor X misalkan. Ada bisa menyebutkan nama persamaan terurut bilangan real dari vektor X ini? Dia panahnya ke atas. Berapa ke kanan, berapa ke atas? Lima ke bawah, Sir. Min 5 berarti. Min 5. Dari 5 ada 5. Dari MPN ya. Bawah ke atas 5. 5 lah, 2,5. 2,5. Ini siapa yang nulisnya? Betul ya. 2,5. Oke. Ini ya. Cara bacanya 2 ke kanan, 5 ke atas. Walaupun angkanya 2,5, tapi itu ada arahnya gitu. Jadi dia bukan sembarangan angka saja. Ya. Cara bacanya X ini, vektor X adalah vektor dengan arah 2 ke kanan, 5 ke atas. Bentuknya seperti ini. Ya. 2 ke kanan, ini kan 2 kotak ya. Dan 5 kotak ke atas. Sehingga tercapai satu vektor MN atau nama lainnya vektor X ya. Penamaan. Sekarang kalau dalam bentuk garis vertikal. Kalau garis lurus seperti ini ya. Ini vektor S kecil ya. Anda bisa namain enggak vektor S ini berapa koma berapa? 0,6. Iya. Ada enggak dia nih ke kanan ke kiri dari di sini ya misalkan startnya ya. Oh, berarti 0,6. Iya, kalau dia tidak ada ke kanan ke kiri berarti nilainya 0. Tapi dia ke bawah. Ke bawahnya nih ada 6 kotak. Berarti negatif. Berarti kalau ke atas 0 juga, Sir? Ke atas 0. Misalkan ya kita balikkan. Tapi arahnya ke atas. Namanya misalkan T. T kecil ya. Berarti nama T ini di mana, Bu? Bawah. T. Nah, Kayak ke samping gitu, Sir. ini Kayak 0, lurus. 0,6 ya. Jadi beda ya. Min 6 karena dia ke bawah. Tapi kalau 6 ini karena dia ke atas, karena dia positif. Ustaz. Beda arah. Ya. Kalau nolnya dia bisa nggak, Ustaz? Bisa. Misalkan ya, sekarang kita balikkan kasusnya. Kita diberikan namanya, misalkan vektor B.
ya. Kalau tadi kan dari gambar berikan nama, sekarang dari nama berikan gambar. Misalkan 2,0. Nah, seperti apa gambar? Ya. Ini kan maksudnya 2 ke kanan, 0 ke atas. Berarti ambil sembarangan titik startnya dulu. Titik awalnya misalkan ya. 2 ke kanan, ya 2 kotak saja. Stop sampai situ. Ya tidak ada apa-apa lagi gitu, tidak ke atas, tidak ke bawah. Ya kan? Maka disebut dengan vektor B. Paham? Tapi misalkan B-nya diganti nih dengan 2,3. 2,3 ya. Berarti ini sembarangan titiknya bebas saja kita ambil ya. Misalkan startnya di sini di B. B-nya mulai dari sini. 2 ke kanan. Hitung kotaknya ya. Ini ngitung kotak aja. 1, 2. Berarti sini kita berhenti. 3 ke atas. 1, 2, 3. Berakhirnya di sini. Nah, di sini. Nah, itu kita tandai nanti. 2,3 itu di sini baru. Nah, tarik garis. Inilah vektor B 2,3. Ya. Tentu arahnya jadi ke atas. Jangan ke bawah. Ini paham? Ini cara menggambarkan dan memberikan nama ya. Tapi ini baru satu istilah saja dengan persamaan terurut bilangan real. Kalau tadi ada namanya vektor basis, vektor kolom, itu beda lagi. Hampir sama sih, beda dalam penulisan saya. Oke, sampai sini paham dulu yang berkaitan sama vektor ini, apa namanya? Persamaan terurut bilangan real. Bisa kira-kira ya untuk menggambarkannya ini. Insyaallah. Oke, sekarang kita beralih ke vektor kolom dan vektor baris tadi. Sebentar, Ustaz buat lagi markernya. Kalau ini nanti boleh bergabung di sini. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Oke. Ini tadi misalkan ini sembarang aja titik kami. Besar. Misalnya vektor A. Oke. Ini ada bisa berikan nama enggak vektor A ini dalam pasangan terurut bilangan real tadi? Yang digambar di slide ketiga ya. Vektor A ini berapa koma berapa? 5,5, Ustaz. 5 ke 5,5. kanan, 5 ke atas. Berarti 5,5 ya. Oke. Ini namanya persamaan terurut bilangan real. Kita buat nama sini ya. Persamaan terurut bilangan, Ustaz singkat aja ya, tapi paham maksudnya. Bilangan real. Ini dalam bentuk persamaan terurut bilangan real. Kalau dalam bentuk vektor lain, istilah lainnya, namanya vektor kolom. Karena ini beda penulisan saja, tapi yang banyak digunakan biasanya vektor kolom ini ya. Tadi 5,5. Oke. Maka vektor kolom itu sama namanya, vektor A juga, tapi beda penulisannya saja. Yang kalau dia terurut bilangan real, kita sebutkan 5,5 ke kanan ya, atau sejajar gitu ya. Sedangkan kalau vektor kolom, sesuai namanya kolom itu ke bawah. Nah, gini aja, 5, 5, 5 gitu. Jadi maksud 5 sini, 5 yang pertama ini ke kanan, 5 yang di bawah ini ke kiri, ke atas. 5 ke kanan, 5 ke atas. Jadi ngambil dari sini aja sebenarnya ya, 5,5. Ya. Ini kalau dalam bentuk vektor kolom. Oke. Kalau satu lagi yang namanya tadi vektor basis. Nah, ini. Vektor basis ini sama, istilah namanya juga sama, vektor A. Tapi penulisannya itu lebih mirip kayak terurut bilangan real ini. Tapi dia menambahkan tanda ini, huruf I di sini. 5i, i-nya dikasih topi. Ini kalau di buku ada ya. Ditambah 5j. Jadi yang dimaksud i dan j ini, 5i itu 5 yang pertama di sini gitu. 5j yang kedua ini 5 yang berikutnya. Ini dalam pasangan terurut bilangan real kalau dia dalam bentuk vektor yang di sini ya. Oke, sekarang coba kita duplikat tapi angkanya berbeda. Ini kan angkanya sama jadi agak ragu gitu. Misalkan kita hapus vektornya nih.
vektor A-nya tidak ke sana lagi arahnya, tapi lebih ke berikan warna lain deh. Vektor Start. X. Yang vektor basis tuh yang sebelah kanannya tuh I juga tuh atau J? Yang pertama I, yang kedua J. Huruf J. Oh. Emang harus I sama J, Ustaz? Iya, I dan J itu wajib. Sama kayak sumbu X, sumbu Y gitu loh sebenarnya. Tapi I-nya itu ada tanda panah kayak apanya ya? Tanda ke atas gitu ya. Oke, sekarang nih coba ini ada vektor X ya. Kita berikan namanya sesuai dengan jumlah kotaknya. 4 min 2. Nih. Pertama dalam bentuk pasangan turut bilangan real dulu. 4 min 2. 4 ke 2. kanan, 2 ke bawah berarti min 2 ya. Oke, ini Iya. persamaan turut bilangan real. Kalau vektor kolom, tuliskan ini juga tapi bentuknya ke bawah. Gitu ya, dalam satu kolom. Jadi tidak pakai tanda koma. Tapi kalau vektor basis mirip seperti ini, 4i ya, 4i ini ada kasih topinya dikurang 2j. Mengapa dikurang? Karena kan dia negatif. Ya. Kalau tadi yang di sebelumnya ini kan tambah 5j karena 5j-nya ini 5 yang kedua adalah bilangan positif. Tapi karena di sini yang kedua adalah negatif berarti tandanya kurang. Ya. Ini penamaan dari satu vektor. Paham? Kalau yang awalnya negatif, Ustaz? Berarti min 4 misalkan. Kalau min 4 di sini ya, min 4i dikurang 2j. Kalau sama-sama negatif. J. Sekarang ini kan dalam bentuk gambar mencari nama. Sekarang kalau dibalikkan kasusnya. Saya duplikat. Kasusnya itu gambarnya tidak ada, misalkan gambarnya tidak ada. Tapi tadi pasangan bilangannya ini misalkan nih saya diganti. Ini kan 4 min tidak jadi 42 ya. Kita ganti dengan angka lain. Ini coba ada yang bisa gambarkan, langsung gambarkan ya. Namanya itu misalkan diganti warna merah. Min 3,2. Min 3,2. Min 3i tambah 2j. Ini seperti apa gambar vektornya? Silahkan yang bisa diisi di slide kelima. Gambarkan vektor min 3,2 di sini. Di sekitar sini ya, jangan di sana. Siapa yang gambar? Kalau bisa di sini nanti kita pindahin. Ini ya. Contohnya. Min 3. Iya, ke kiri 2, ke atas 2. Ke kiri 3, ke atas 2. Oke, ini siapa yang gambar tadi? Tapi kalau bisa di sini gambar. Start crop lah misalnya. Coba pindahin ke monitor. Start crop. Ini punya atar nih. Lepaskan. Oke, tak pas ukurannya. Ini anggap aja pas ya, punya atar. Itu tinggal lepas tuh ya. Nah tuh, yang pertama punya atar itu benar itu. Pertama untuk bilangan real min 3,2 ya gambarnya seperti ini gitu. 3 ke kiri, 2 ke atas ya. Jadi kalau dalam bentuk aljabar real seperti ini dia. Kalau yang kemarin pertemuan sebelumnya itu kan masih bebas ya, tidak ada aturan, panjangnya dan sebagainya masih random saja. Kalau sekarang dia diberikan dalam bentuk seperti bilangan berikut. Baik, ini coba sambil latihan ya, menggambarkan. Gambarkan vektor huruf H. Vektor H
Kita berikan di sini pasangan bilang terurutnya 2,4. Ini di slide ke-6 itu boleh diisi. Slide ke-7 gambarkan vektor G sama dengan 3i kurang 4j. Ini ada topinya gitu. Ada 2 soal di slide ke-6 dan ke-7. Silakan tuliskan gitu ya. Gambar kalian, carikan di sana. Sesuai dengan permintaan soalnya, menggambarkan vektor. Ini Putra, oke, Atar. Di slide ke ini jadi 7 ya. Kalau bisa dua-duanya itu bagus. Minimal 1 bisa. Ustadz, kirim lagi linknya Ustadz. Ini gambar ya. Nah, Ya Ustadz. Sat, ya. kalau di buku Sat, penulisan yang yang huruf besar Sat, yang kayak misalnya AB Sat, kok di atasnya ada tanda panah ya? Iya, itu memang boleh. Memang harus ada panah ya sebenarnya. Yang benar tuh yang kayak buku ya. Harus ada tanda panahnya ya. Sebelum kita ada yang kayak gitu. Kalau di sini enggak ada, kita ada pakai huruf kecil semua. Sebenarnya wajib ya pakai tanda panah gitu. Jadi mau dia huruf kecil huruf besar, kalau dia suatu vektor itu dinamakan dengan simbol huruf atau huruf besar atau huruf kecil dengan tanda panah di atas. Bukan suatu garis saja ya. Kalau di contoh ini kan kita gambarkan di sini di jamur ya. Seperti H di sini ya. H-nya ini Ustaz kasih garis saya. Sebenarnya dia garisnya tuh ada tanda panah gitu. Lebih tepatnya kayak di buku ya. Yang di buku itu lebih jelas. Ini karena kita terbatasan aja jadi nggak bisa terlalu detail seperti buku. Tapi maksudnya tetap sama gitu. Intinya jangan bingung aja kalau dikasih tanda panah itu ya cara baca tetap vektor H. Misalkan kayak gini yang Ustaz tulisan. Vektor. Oke. Ini semuanya vektor H ini. Jadi gambarnya pasti seragam karena di sini vektornya sudah diberikan nilai yang ini ya. Nilai yang detail, spesifik. Kalau yang kemarin itu gambarnya berbeda-beda karena masing-masing siswa kan beda pengertian ya. Misalkan minta 6 satuan, bisa jadi ke kiri, ke kanan, bebas. Kemudian arahnya juga panjang, kan banyak variasinya. Tapi sekarang kalau dia dinamakan seperti ini, vektor H 2,4, mau tak mau pasti semuanya seragam. Ada yang nggak seragam berarti dia salah dalam mengartikan soal. Yang benar tuh kayak punya Atar benar, Putra benar, Habib benar, Imam benar. Ya, ini udah benar nih. Slide ke-7. Oke, ini Putra, Atar benar lagi nih.
Dia pasti seragam seperti ini, tidak mungkin pengertiannya berbeda. 3 ke kanan, 4 ke bawah. Oke, betul. Nyata Bala Putra. Baik. Ini silakan ya bagi yang belum menggambarkan ya silakan dilanjutkan gambarnya sana. Nanti di akhir pembelajaran juga akan mengambil nilai dari keaktifan siswa yang terlibat di sini. Tapi ini untuk tanya jawab, Ustadz pengen 2 siswa menggambarkan sesuai dengan permintaan soalnya ya. Kalau situ kan tadi kan random, tahu siapa yang gambarkan, yang mau saja. Sekarang nih Ustadz minta tanya jawab, langsung digambarkan di sini ya di jamboardnya. Kalau memang bisa bergabung ya langsung digambarkan. Tapi kalau apa nanti kita tunggu dulu. Kita arahkan biar bisa bergabung ya. Ini sebisa mungkin ya coba diusahakan bisa menulis di sini, bisa bergabung karena nanti akan banyak menggunakan tim selama pembelajaran daring ya. Itu frame berapa, Ustaz? Sekarang frame ke-8 untuk pengambilan nilai ya. Ustadz panggil 2 siswa ya, ini mengambil nilai untuk keterampilan. Boleh pertama ini coba ini siapa dulu ya? Atau ada yang mau di ini kan dipanggil untuk pengambilan nilai, tapi soalnya Ustaz sebutkan aja gitu. Cuma buat garisnya aja. Iya, menggambarkan. Misalkan gambarkan vektor AB dengan pasangan yang terurut 5,7 misalkan seperti itu. Ya gambarkan langsung, tapi satu aja ya. Oke, paham ya maksud soalnya? Ya seperti itu aja. Ya sama seperti yang ini kalian gambarkan, tapi ini kan bebas nih siapa yang mau saja. Tapi tentu ada saat nilai juga ya, yang aktif di sini ada nilai utama. Tapi kalau ini kayak nilai inilah wajib. Kalau tidak bisa jawab berarti kan belum paham. Oke. Atau ada yang mau dipanggil untuk diberikan nilai? Satu yang sukarela, satu nanti yang ini Ustaz pilih. Siapa? Ustaz, Ananda. Rehan. Ya. Oke, boleh Rehan. Coba nih gambarkan vektor vektor ini ya, namanya vektor FG. Vektor FG dengan pasangan bilangan realnya, persamaan terurut bilangan realnya 10, negatif 8. 10, negatif 8. FG 10, negatif 8. Ini Rehan aja yang nyoret ya. Yang lain. Di mana dulu? Ya. 10, negatif 8. FG 10, negatif 8. Seperti apa nih bentuknya nih Rehan? FG-nya besar. FG 10, negatif 8. Yang mana F-nya mana G-nya juga dikasih namanya Rehan. Yang lain jangan dicoret-coret dulu ya di slide ke-8 ini Rehan saja Ustaz ambil nilai. Boleh langsung yang kedua di slide ke-9 di start ini kan tetapkan siswanya ya biar langsung ini.
namanya ada di sini. Coba Raka ada, Raka. Hadir Ustaz. Oke, ini boleh ya di slide ke-9. Ini gambarkan, antum sendiri ya, gambarkan vektor vektor K, K-nya kecil, dengan pasangan terurutnya itu ini vektor basis ya. Sama aja sebenarnya. 12, min 10. Seperti apa gambar vektornya? Kok 12? Pakai I ya. 12I kurang 10J. 10J. Karena vektor basis. Oke. Dua siswa ya. Hamdan Raka. Ini Rehan adalah Raka. Ini sudah Rehan? Udah. 2 ke 4 ya sekarang ya. 5 6 7 8 9 10. Oke. 2 ke 4 5 6 7 8. Sip. Ini vektor FG benar. Rehat sip. 100 nilainya. Masukkan sini nilai 100. Sip. Berikutnya Raka 12I 10J. Belum. Ini udah siap belum Pak? Sebentar lagi Ustaz. Lagi ngitung Ustaz. Bentar. Lagi ngoreksi ya. Ini tadi yang belum absen silahkan isi absen saja ya. Kemudian materi bukan materi tugas yang sebelumnya itu juga ada yang belum ya silahkan dikerjakan. Tapi kemarin kita sudah buat kesepakatan yang tugasnya telat dikurangi 10 poin. Ada yang belum sih kayaknya Ustaz. Sebelumnya 2. Ya 2 tugas kelas. Pertemuan 1 ya. 2 lah, 3 lagi yang belum sampai. Ini yang belum nih Adib Wafi, Muhammad Rizky Ilya, Rafiki Ahwas belum mengumpulkan. Dikerjakan Adib sama Rafiki tadi kan ada. Cuma latihan. Nanti nilainya akan dikurangi sesuai dengan poinnya itu. 1 pekan dikurangi 10. Nah, tuh. Tentu nilainya akan maksimal lagi. Iya, ini Raka IJ. IJ. Kemudian K. Oke, ini ya siap Raka? Sudah Ustaz. Oke. IJ-nya enggak perlu dituliskan ya IJ. Oh iya Ustaz. Iya, ini diberikan nama aja vektor K gitu. K-nya itu di bebas ya, tadi ujungnya atau di ya, kalau bagusnya di tengah-tengah ya. Nama vektornya vektor. Kita hitung jawabannya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12. Ke bawah 1 2 3 4 5
kita hapus saja. Salah pengertian. Kalau ini K-nya saja betul dikasih garis arah. Nah, inilah vektor K ini. Namanya 12I 10J atau nama lainnya kalau dalam bentuk ke bawah 12. Hah? Udah. 12I KSM itu siapa? Kelas 10. Ada kelas 10 mau ikut KSM satu orang cuma nyalakan. Nanti antum bisa nyampaikan ke dia nggak buka kelas? Terus aku wali kelas aja. Oh, saya wali kelas. Siapa? Itu dia namanya. Ya ini ya. Ini kalau dinamakan dalam bentuk vektor kolom 12 10. Yang kita banyak gunakan sih ini nanti yang ke vektor kolom yang ke bawah ya. Baik, ini dua diuji sudah paham. Nilainya tadi mana? Bisa masukkan ke sana. Nilainya ada benar nih 100 dua-duanya ya. Untuk hari ini untuk pertemuan kedua nih tidak usah berikan dulu latihan. Jadi ngambil nilainya tadi itu aja. 2 siswa sudah diambil nilainya, nanti yang lain menyesuaikan di pertemuan berikutnya gitu. Raka sama Rehan sudah diambil nilai, nanti yang lain di pertemuan berikutnya. Tapi bisa jadi dalam bentuk latihan tugas lagi ya. Untuk hari ini tugas tidak usah berikan, berarti nanti di pertemuan ketiga atau pertemuan berikutnya yang ada tugas. Ini juga memberikan kesempatan kepada yang lain biar menyelesaikan tugas ini yang latihan satunya yang belum selesai. Latihan satu tuh masih ada yang belum mengumpulkan. Masih ada beberapa siswa lagi, tapi tidak banyak sih yang udah mengumpulkan. Baik. Pintar. Yang daftar cowok cuma 2, cewek cuma 4. Ya, terkait itu. Kalau kita lolos dari belakang cowoknya ada 2, terus satu cewek. Gimana kan satu? Jelmi kan. Agak panjang ada dulu. Enggak leluas pagi tapi jelasan keluarga. Tidak banget. Coba kita bahas. Ya, ini bagaimana? Ya, paham ya? Untuk menuliskan penamaan dari satu vektor dan sebagainya gitu ya. Dalam artian untuk hari ini kita sudah memahami bagaimana menamakan suatu vektor sesuai dengan pasangan bilangan terurut, kemudian vektor kolom dan vektor basis gitu ya. Jadi 3 ini nanti akan banyak digunakan, kegunaannya akan sangat banyak dalam bentuk menyampaikan notasi vektor, baik mencari panjangnya, kemudian menggabungkan, menjumlahkan vektor dalam bentuk yang lebih kompleks lagi ya. Kalau ini kan baru satu gambar ya. Di pertemuan berikutnya itu nanti kita akan menggabungkan satu vektor ditambah vektor lain atau dikurangi vektor lain, seperti apa bentuknya gitu ya. Maka kita harus paham dulu notasinya sehingga nanti sebelum menggambarkannya kita akan menjumlahkan dalam bentuk notasi gitu ya. Baik, untuk hari ini tidak ada penilaian latihan secara umum. Silahkan nanti yang belum menyelesaikan tugas latihan 1 silahkan dikerjakan. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan boleh tanyakan sekarang. Ada yang mau bertanya? Bisa dipahami ya materi hari ini? Insyaallah. Insyaallah ya. Oke, baik. Ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan sudah dipahami, mungkin kita bisa tutup pembicaraan hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Oke, terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.